Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini, bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semua itu, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati. Hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa mengajak atau meyakinkan orang lain yang ada di sekitar kehidupan mereka untuk bisa melakukan hal yang sama, berdamai dengan diri sendiri. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini, kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran kami berharap. Kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu. Namun, karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan curahkan, maka kami layak di hadapan-Mu. Pulihkanlah dan sucikanlah kami yang berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita membacakan Mazmur 121, ayat pertama sampai dengan ayat ke-8, secara responsoria. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu.
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami, menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian 45 ayat 4 hingga ayat 15. Kejadian 45 ayat 4 hingga ayat 15 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ibadah ini kita sedikit memahami tema yang sudah ada, yaitu pemimpin yang memaknai rencana Allah. Ini sebuah gumul dan doa. Bagaimana bisa memahami pikiran-pikiran Allah, bagaimana bisa memahami rancangan Allah dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, maupun sebagai pemimpin dalam gereja Tuhan. Kita melihat bagaimana pribadi dan karakter Yusuf dengan tema pemimpin memaknai rencana Allah. Yusuf itu anak dari Yakub dan Rahel, putra yang ke-11, yang artinya Yosef ya, dalam bahasa Ibrani. Ia sangat disayangi oleh ayahnya Yakub, sehingga ada nampak pilih kasih antara orang tua dan anak di sini. Kemudian ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka berniat untuk membunuhnya. Dalam proses bersama dengan Allah, ia dijual kepada orang Ismail. Dan Yusuf juga lagi dijual ke orang Mesir. Lalu pribadinya sendiri dia diangkat sebagai pemimpin oleh Firaun untuk menyelamatkan umat Israel dari bencana kelaparan pada waktu itu.
Saudara-saudaranya bimbang dan gentar dalam cerita. Lalu ia berusaha meyakinkan bahwa ini loh aku, ini loh pribadiku, ini loh Yusuf yang kamu jual ke Mesir waktu itu. Tidak perlu lagi disesali. Tidak perlu lagi mengingat-ingat apa perbuatan yang jahat, yang jelek, yang telah kamu buat terhadap aku. Karena ada rencana Allah yang sudah digenapi dan pentingnya sebuah proses penampakan Allah kepada Yusuf di dalam liku-liku perjalanan hidupnya sampai menjadi seorang pemimpin di Mesir. Artinya, beban yang dipikul oleh saudara-saudaranya karena perbuatan jahat mereka juga dapat diartikan sebagai rencana Allah semata. Saudara-saudaranya juga adalah alat dalam tangan Tuhan, supaya umatnya tetap ada dan hidup untuk memenuhi bumi, dan keturunan yang generasinya itu harus hidup takut akan Tuhan. Harus hidup melakukan perintah-perintah Tuhan dan juga petunjuk-petunjuk Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut petunjuk dan jalannya Tuhan. Disebut berbahagia. Kita bersyukur karena usia 11 tahun Pelkat PKLU yang kita rayakan dalam sebuah tata ibadah yang sangat baik dan cukup bermakna tadi. Yang di dalamnya bagaimana usia lanjut itu dipakai untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat, dengan penuh daya pikir walaupun usia sudah renta. Yang di dalamnya kita pun juga memahami bagaimana proses yang terjadi pada Yusuf. Tidaklah secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang tidak sama dengan rancangan manusia dalam sejarah penciptaan untuk menyelamatkan bangsa umatnya sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah bekerja untuk memelihara umat. Allah berkarya untuk menyatakan keselamatan kepada umat turun-temurun. Hingga kehadiran Sang Yesus Kristus, Mesias anak Allah yang hidup, yang membawa keselamatan, maupun harus melalui proses kepedihan, sekalipun melalui proses kesengsaraan dan tangisan, serta sebuah penyesalan dan sebuah pertobatan yang harus dimulai dari dalam diri sendiri, maka iman teruji dan iman bertumbuh. Agar apa saudara-saudara? Agar dapat memaknai hidup sebagai jalan-jalan Allah. Hidup ini adalah pikiran-pikiran Allah dan rencana Allah. Sehingga kita tidak dapat hidup sesukanya melalui pikiran, perkataan, bahkan rencana manusia yang berbeda dengan rencana Allah. Tentu tidak semua pikiran dan keinginan manusia sama dengan pikiran Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk mengambil Yakub dan tinggal di Goshen untuk memelihara ternak sebagai seorang gembala. Dan mereka terpisah dari orang Mesir. Dan bercocok tanam itu tanah yang sangat subur.
dan mereka bisa melanjutkan generasi yang diberkati Tuhan dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana peranan kita, generasi kita, gereja hadir di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Gereja bukan datang dari dirinya sendiri dan dari dunia. Tapi gereja ada di dalam dunia, diutus ke dalam dunia, di tengah-tengah kepedulian dan penderitaan banyak orang. Oleh sebab itu, mereka dapat dengan baik berkembang biak untuk meneruskan generasi yang diberkati Tuhan. Ini rencana Allah untuk bangsa itu. Untuk menjadikan mereka satu bangsa yang besar. Dan Allah memberkati mereka. Allah menjadi bangsa yang benar-benar besar dan diberkati dalam peribadahan. Baik secara ritual maupun aktual. Dalam hubungan dengan Allah dan sesamanya. Ini poin yang harus kita maknai. Bahwa kehadiran Allah untuk menepati janji keselamatan bagi bangsa. Sebab itu kita pun juga diberkati. Untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan masyarakat ini. Dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana kita memelihara kehidupan yang bisa menggerami dan menerangi banyak orang. Lalu Yusuf menyerahkan semua keputusannya itu kepada Tuhan. Karena imannya. Karena ia takut akan Tuhan. Dan dia berjalan pada jalan itu. Pemimpin yang takut akan Tuhan, berjalan menurut petunjuk Tuhan, akan menjadi pemimpin yang rendah hati. Dan pemimpin yang ramah. Waktu saya masuk di sini ada bulan lalu, ya saya disambut dengan jemaat yang begitu ramah, begitu baik, begitu murah hati, mempertanyakan, "Ibu pendeta sehat-sehat?" Manis sekali. Ini kebanggaan bagi kita. Sebab itu saudara-saudara, kadang jalan kita ini berliku dan kita pun belum dapat memahami rancangan Tuhan. Ada air mata, ada kesukaran, ada kepahitan. Mari kita tetap tabah dan sabar. Tetap semangat dan bertahan dalam usia lansia itu. 11 tahun lansia GPIB yang kita rayakan dalam sebuah ibadah tadi itu. Lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga usia pun termakan. Tapi kita tetap bersuka cita. Lansia-lansia tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Bersama keluarga, kita menjadi keluarga-keluarga pendoa dan pembaca firman Tuhan. Ada maksud Allah yang indah di balik penempaan, pendidikan, dan apa persoalan yang kita hadapi. Bahwa hidup seberat apapun pasti ada rancangan Tuhan. Mari tetap berharap kepadanya. Rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Lihat, meskipun kakak-kakak Yusuf pernah hendak melenyapkan dia, tapi Allah merencanakan untuk menyelamatkan umatnya. Allah mengirim Yusuf terlebih dulu untuk memelihara hidup mereka. Allah berdaulat dan rencana-rencananya tidak ditentukan oleh perbuatan siapapun manusia. Ketika orang bermaksud jahat, ingatlah mereka hanya alat dalam rencana Allah. Sehingga sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Engkau merencanakan yang jahat padaku, namun Allah merencanakan untuk kebaikan. Dan dia menempatkan aku pada posisi itu. Sehingga aku dapat
dikatakan di sana menyelamatkan kehidupan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Ini poin penting. Apa yang dapat kita ambil dalam cerita ini? Ketika kita ditolak, ketika kita dikecewakan, ketika kita dihianati, berilah pengampunan. Dan berilah kebaikan. Di dalamnya kita boleh melihat kuasa dan kemampuan Tuhan yang Ia hadirkan kepada kita. Dan kita tetap memberkati, mengangkat tangan dan memberkati sesama kita yang menyakiti, yang berbuat jahat kepada kita. Percayalah Allah di dalam Yesus Kristus menganugerahkan dan merencanakan masa depan yang cemerlang bagi kita semua. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Marilah jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang dimuliakan dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih dalam persekutuan ibadah keluarga bersama orang tua dan anak-anak, bersama seisi rumah, persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur karena boleh mendengar kebenaran firman dan dapat melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melihat kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah menyatakan keselamatan Tuhan bagi keluarga, jemaat, dan persekutuan kami. Mulai dari dalam keluarga kami, Tuhan kiranya Engkau juga yang memberkati. Bersama dengan seisi keluarga yang oleh rahmat dan kasih Tuhan,
Kami boleh bersyukur atas keberhasilan maupun berbagai kegagalan dan persoalan-persoalan hidup yang kami alami bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menanggung setiap perkara dan masalah-masalah hidup ini. Sehingga kami dimampukan dengan kekuatan iman dan sukacita untuk melewati setiap pergumulan. Di dalamnya kami mendoakan untuk masa depan kami, keluarga, dan anak-anak kami, bahkan juga pekerjaan, bahkan juga tugas-tugas yang Tuhan beri kami embangkan. Di dalam gumul dan doa kami, biarlah Tuhan memberkati segala jeripaya kami orang tua, bahkan anak-anak dalam upaya dan kerja mereka, dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka, di dalam upaya mencari pekerjaan sekalipun. Tuhan dan waktu Tuhan, dengan rencana Tuhan yang terbaik, Tuhan persiapkan mereka, sehingga mereka boleh dengan kami orang tua mempersiapkan sebuah masa depan yang cemerlang. Terima kasih ini karena kemurahan anugerah Tuhan. Kami pun mendoakan persekutuan gereja-gereja, baik di dunia Indonesia, di Asia dan di Indonesia, bahkan juga gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapak berkati persiapan menjelang persidangan sinode ke-21 GPIB. Biarlah berjalan dalam rahmat dan kasih Tuhan. Dan berakhir juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kekuatan dan hikmat yang Engkau anugerahkan itu bisa kami berdaya gunakan untuk bernilai, untuk bermanfaat, dan menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapa di surga, kontribusi gereja untuk membangun bersama pemerintah bangsa dan negara di tengah-tengah situasi dan keadaan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang menjadi upaya dan gumul kami bersama dalam melihat persoalan ini dengan baik, dengan selalu berharap akan pertolongan Tuhan untuk mereka yang menderita atas berbagai bencana alam. Juga Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah keadaan dan situasi ini. Bapa di surga, kami pun mendoakan tim medis, dokter, dan juru rawat yang bekerja di rumah maupun di rumah sakit. Juga ada di tengah-tengah pelayanan jemaat. Tuhan kiranya memberkati mereka sekalian. Semua kami yang siap melayani, Tuhan berkati, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kemampuan, dan berkati semua upaya dan usaha. Bahkan doa-doa para keluarga untuk memperoleh kesembuhan, bahkan iman mereka. Yang di dalamnya kami taruh keluarga ini. Mereka yang sakit, Ibu Karmelia Luntungan, Bapak Robert Barus, Rusal Lasamahu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Nina Tobing, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Orang, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsie Suot Oro, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Hendrik Karl Emal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Max Sariwating, Penatua Freddy Marentek, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Mayu Tanasale, Ibu Leane Raintung,
Ibu Heni Si Marmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krisniati Siahaan, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Bapak Krison Sibarani, Ibu Ning Nenga, Ibu Erwin Matita Putih, Nunu Mete. Dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, kami mohon proses pemulihan, kekuatan dan kesembuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk keluarga Sahu Silawane yang berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Elizabeth Sasabone pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih penyertaan dan pemeliharaan dan kekuatan Tuhan ada pada keluarga-keluarga yang berduka dan yang sakit. Kami bersyukur untuk usia 11 tahun para lansia GPIB. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kekuatan, dengan semangat, dengan teladan yang baik yang Tuhan Yesus sendiri berkati mereka. Yang oleh rahmat dan kasih-Mu, para lansia kami ini juga sehat dan kuat untuk melayani tiap-tiap pribadi yang Tuhan berkati dengan anak cucu dan keluarga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa syukur dan persembahan kami kepadamu yang kami naikkan dalam satu nama, satu kuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan Bapa bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat. Turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauh seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.